yang menimpa masyarakat. Nah, pemirsa, belum lama ini terjadi longsor yang hebat akibat hujan deras yang menyebabkan sejumlah korban jiwa di Kecamatan Cempaka di Kabupaten Cianjur di Jawa Barat. Pemirsa, kita ingin tahu sejauh mana tanggung jawab seorang calon legislatif dari daerah pemilihan Cianjur, bagaimana dia terlibat dan terpanggil ikut mengatasi penderitaan para warga yang terkena musibah. Nah, pemirsa, hari ini Forum Barnas kembali berdialog dengan caleg Bung Refly Mandagi yang memang nampak sering mondar-mandir di kawasan ini jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Saya langsung berjumpa dengan Refly Mandagi. Apa kabar Anda, Bunda? Baik. Ya, baik ya, karena tapi terlihat sedikit capek karena bolak-balik ya di Cianjur. Ya, betul. Kebetulan sekali waktu wawancara dialog yang sudah kita tayangkan beberapa minggu lalu, ya, Anda sering menyebut Kecamatan Cempaka ya. Mungkin sebelum lebih lanjut saya ingin kita putar lagi sejenak sedikit tentang pernyataan Anda bagaimana keterlibatannya untuk memajukan masyarakat di Kecamatan Cempaka yang kebetulan setelah itu terjadi musibah. Kita saksikan dulu bersama. Menjelang bulan puasa yang lalu kita adakan semacam silaturahmi, itu papajaran jauh ke daerah pedesaan itu di wilayah Kecamatan Cempaka. Dari Cianjur itu kurang lebih 3 jam. Jadi kita masuk ke pedesaan, dan terakhir kita lakukan beberapa hari yang lalu itu saya terlibat langsung dengan beberapa pondok pesantren di wilayah selatan. Bung Refly, coba ceritakan, Anda tentu tahu persis kondisi masyarakat yang terkena musibah karena sering mondar-mandir ya. Nah, bagaimana sebelum dan sesudah musibah ini? Situasi masyarakat di sana ya boleh dibilang termarginalkan. Mereka dalam keadaan yang seperti itu. Nah, kesehariannya memang bertani, kebun, nah itu yang ada. Dan situasi alam sendiri memang ya sejuk ya, bahkan dengan keadaan alam yang seperti itu saya pun dapat informasi mereka betah karena ketersediaan air itu sepanjang tahun tuh ada. Jadi untuk mereka bertani, berkebun itu sangat cocok, dan mereka benar-benar menikmati alam itu. Nah, itu yang ada, yang saya tahu. Dan pada awal mau menjelang bulan puasa, kami banyak kesempatan dengan masyarakat di sana, bahkan bikin papajar orang di sana, di Sunda bilang kita silaturahmi, dan tentunya memang hanya satu tujuan, kita betul-betul ingin dekat dengan masyarakat, ingin tahu betul apa yang menjadi. Ini menarik sekali, Bung Refly. Ya, Jawa Barat begitu luas ya. Ya, memang Cianjur juga luas, daerah dapil Anda. Tapi kok memilih kecamatan ini yang menjadi kunjungan kerja di awal-awal waktu menjadi caleg ya? Sebenarnya tidak ada hal yang istimewa di sini, karena kami dalam program semua wilayah ini akan kami kunjungi. Kebetulan saja yang menjadi jadwal pertama adalah Kecamatan Cempaka, itu aja sebenarnya. Tapi kita tetap dalam program semua wilayah akan kita kunjungi, akan kita datangin, mendengar langsung apa yang menjadi permasalahan masyarakat setempat. Oke. Nah, bagaimana setelah mendengar sebagai seorang calon legislatif akan mewakili masyarakat Cianjur, dan apalagi ada kedekatan ya karena sering berkunjung ke Cempaka, setelah mendengar apa yang Bung Refly lakukan? Nah, ini menarik. Memang kejadian itu malam Jumat. Saya ada di luar kota, dan besoknya hari Jumat sekitar jam 10, jam 11 dapat berita dari kader-kader yang ada di sana, dan saya juga pantau lewat berita elektronik kejadian yang menimpa di Kecamatan Cempaka. Saya spontan komunikasi dengan kader-kader yang ada, dan saya bilang saya berusaha untuk cepat kembali ke Jakarta, dan alhamdulillah pada hari Sabtu pagi kami langsung berangkat dengan tim yang ada, walaupun dengan keterbatasan karena semua serba mendesak tiba-tiba, tapi itulah yang kita lakukan. Saya terus terang berangkat awal dari rumah itu tanpa membawa apa-apa, tanpa berpikir ini dan itu, yang penting pengennya sampai di lokasi. Ternyata bergerak
ya 10 menit, 15 menit dari rumah, terpikir kalau kita tidak membawa sesuatu, ini ya tentunya hal yang kurang baik, tidak menguntungkan. Saya pikir ada stok baju yang bisa kita bawa, ya ada berapa potong, yang ribuan potong yang bisa kita bawa. Nah, itu yang paling tidak untuk mengobati masyarakat warga yang kena bencana. Nah, langsung bergegas kembali untuk kita bawa dengan tim. Sambil dalam perjalanan saya kontak sana, kontak sini, waktu rekan-rekan. itu sudah mulai ya menjadi semacam pusat koordinasi kecil-kecilan, memberitahukan ke semua kader, jaringan-jaringan. Saya berinisiatif, proaktif untuk memberitahukan kepada rekan, kepada DPP semua, jajaran DPP terutama dengan Partai Barnas. Saya informasikan bahwa kami akan berangkat ke Cianjur dengan kondisi apa adanya. Nah, dalam perjalanan saya berpikir apa yang menjadi prioritas. Nah, terutama makanan kecil, ya mie instan, terus minuman, air mineral, itu langsung terpikir. Nah, kita sudah nggak bawa dari Jakarta lagi karena pikir juga berat. Toh di Cianjur juga ada agen dan lain-lain. Saya kontak rekan-rekan di sana supaya mereka menyiapkan, tunggu saya apa semua. Ya, alhamdulillah itu semua berjalan lancar. Nah, yang paling penting setelah itu saya berpikir apalagi. Nah, dalam pikiran saya masalah kesehatan. Nah, dalam waktu yang singkat, relatif berapa menit, tim medis, saya kontak lagi ke Cianjur, ke kader-kader yang ada di sana. Mereka kemukakan situasi mendadak begini, mereka tidak menjamin ada tim medis yang bisa langsung ada di tempat dan siap untuk dibawa ke lokasi. Saya tanpa pikir panjang, saya ya bukan menggurui, tapi saya katakan ini pekerjaan kemanusiaan. Dalam situasi musibah, ya, semua dadakan koordinasi mungkin dari Pemda itu masih lambat, dari PMI juga masih belum solid dengan pihak lain, sehingga kegiatan, ya, inisiatif dari masyarakat ini terlihat sekali sangat membantu, ya. Betul. Jadi yang ya kalau saya berangkat dari bahwa ini program kemanusiaan, ya bahwa kami berangkat dari organisasi partai, dalam hal ini Barnas, Partai Barisan Nasional, itu ya katakanlah kebetulan. Tapi ini kita berangkat bahwa ini program kemanusiaan, siapapun dan dimanapun tentunya harus kita proaktif. Nah, saya memang karena bicara ya berangkatnya dari daerah pemilihan Cianjur, dan otomatis tanggung jawab itu saya harus ambil, dan saya proaktif untuk memberikan informasi kepada teman-teman, ya, mengajak mereka untuk uruk rembuk, sama-sama kita mengurangi beban dari para korban. Oke, Bu Rafiq, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, demikian Anda masih mengikuti Forum Barnas dan saya berbincang-bincang dengan Bung Refli Mandagi. Kita berbicara soal longsor yang terjadi di kawasan Cianjur. Saya akan kembali lagi setelah ini.